Al Zaitun itu ada aspek hukum pidana. Yang aspek hukum pidana tentu akan ditangani oleh Polri dan tidak akan diambangkan. Tidak boleh ada satu perkara itu diambangkan. Kalau iya, iya. Kalau tidak, ya tidak. Gitu. Jangan laporan ditampung lalu ada hambatan sana-sini, tidak jalan. Ada target Nggak waktu? jelas. Prof. Nggak ada, kalau hukum tidak ada target waktunya. Tetapi secepat mungkin akan diselesaikan. Karena di situ aspek pidana. Tetapi pondok pesantrennya kita akan evaluasi secara administratif. Ya, tindakan evaluasinya itu apa? Melihat penyelenggaraannya, melihat kurikulumnya, melihat konten pengajarannya dan sebagainya. Sehingga hak untuk belajar bagi para santri dan murid-murid di situ tidak akan diganggu. Terus berjalan. Katanya masih menerima pendaftaran, silahkan terima pendaftaran karena pondok pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang harus kita bina. Tetapi orangnya yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum ya harus ditindak secara tegas. Proses yang sudah berjalan, penyidik saat ini sudah melaksanakan penyelidikan, sudah memeriksa beberapa saksi, baik itu saksi pelapor dan beberapa orang saksi. Juga penyidik sudah mengumpulkan keterangan-keterangan dari ahli, yaitu dari Kementerian Agama, dari MUI, yang nantinya digunakan, apakah itu nanti akan bisa digunakan untuk proses-proses penyidikan lebih lanjut. Saat ini yang bersangkutan dipanggil dalam rangka klarifikasi atau dalam rangka penyelidikan kami terkait dengan kasus yang dilaporkan terkait penistaan agama. Di sebelah saya sudah ada Prof. Utang Raruwijaya yang merupakan Ketua MUI Bidang Pengkajian dan juga Penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nampaknya belakangan memang MUI dituntut publik untuk cepat menangani atau juga mengambil langkah berkaitan dengan kasus Al Zaitun dan juga Panji Gumilang, begitu ya Prof. Beberapa waktu yang lalu ini sudah ada pemanggilan, tapi Panji Gumilangnya sendiri belum berkenan untuk menjawab pertanyaan dari MUI. Sampai pada akhirnya muncul rencana untuk menerbitkan fatwa. Nah, fatwa ini pembahasannya sampai hari ini sudah sampai mana? Pimpinan menerima laporan dari tim yang diturunkan ke lapangan. Karena laporan itu sudah dianggap cukup memadai, maka kami memutuskan untuk data-data yang kami peroleh itu dikirimkan ke Komisi Fatwa. Kalau tidak salah sudah diberi waktu kurang lebih 4 hari itu ya Prof. Utang ya? Ya, sebenarnya kita bertoleransi untuk selalu mengharapkan kehadiran Panji Gumilang atau bisa bertemu langsung dengan Panji Gumilang. Tapi di media sosial maupun ketika tim bertemu di Bandung, kelihatannya sangat tidak memungkinkan untuk bisa memanggil untuk klarifikasi. Nah, karena tidak memungkinkan untuk bisa memanggil Panji Gumilang ke MUI, maka kemudian pimpinan memutuskan untuk menghentikan atau membatalkan memanggil, tapi kemudian memutuskan untuk mengeluarkan fatwa. Nah, kalau berbicara mengenai fatwa sendiri ini mengarah kemana sebenarnya Prof. Utang? Sekurang-kurangnya mungkin bocorannya pertama terkait dengan penodaan. Penodaan agama. Ya, penodaan agama, kemudian ada penyesatan. Penyimpangan berarti masuk di penyesatan itu Prof, atau nanti akan Ya, ada kemungkinan ada poin lain? penyimpangan itu masuk kategori penyesatan. Karena sebenarnya antara penyimpangan dan penyesatan itu maknanya hampir sama. Sebenarnya nggak boleh dibocorkan ya, nggak boleh, karena ini nanti jangan-jangan yang saya sebut itu tidak termasuk dalam fatwa.
saya buat catatan di sini termasuk misalnya penodaan agama. Allah tidak berbahasa Arab dan tidak mengerti bahasa Indramayu. Kalau Allah berbahasa Arab, nanti susah bertemu dengan orang Indramayu. Nah ini kan penodaan itu, pelecehan. Masa Allah dibangsakan seperti manusia. Nah kemudian masjid itu yang bagus katanya, yang sebenarnya ya dipatikan. Ya, masjid itu hanya tempat orang berkeluh kesah dan untuk orang putus asa katanya gitu. Itu contoh-contoh, tapi ya belum tentu juga yang saya sebut itu ya. Ini sekedar contoh temuan dari tim pengkajian. Nanti ada juga tentang penyesatan gitu. Itu juga nanti poin-poinnya disampaikan juga ke Komisi Fatwa. Artinya Prof. Utang, penegasan saja ini nanti untuk fatwanya untuk pimpinan pondok pesantrennya saja, artinya Panji Gumilangnya saja. Untuk Al Zaitunnya? Perhatian MUI itu tertuju pada sosok Panji Gumilang. Kita menyelesaikan Panji Gumilang ini sampai dikeluarkan fatwa. Sedangkan persoalan lain, persoalan pesantrennya itu menjadi menurut kami kewenangannya Kementerian Agama. Kementerian Agama nanti yang akan menyelesaikan itu semua. Karena sejauh ini kan muncul kekhawatiran masyarakat Prof. Utang berkaitan dengan kalau Panji Gumilangnya saja yang kemudian ditindak, lantas bagaimana? Ada kemungkinan juga ajaran-ajaran yang kita ketahui beredar di masyarakat ini juga sudah mulai terbentuk begitu di dalam Pondok Pesantren Al Zaitun. Komentar dari MUI sendiri? Biasanya kan kalau masuk ke pesantren atau ke lembaga pendidikan yang diteliti itu kurikulum. Nah kurikulum menurut banyak pihak, tim kita juga sudah meneliti kurikulum yang dipakai ya jelas standar. Kalaupun misalnya nanti ditemukan ada hal yang mencurigakan atau yang mengkhawatirkan, tentu nanti dilacak saja itu. Akankah kendala-kendala yang dialami pada tahun 2002, karena ini kan juga sempat menjadi pembahasan ya Pak Prof. Utang, akan juga dijumpai di pembentukan atau penerbitan fatwa kali ini? MUI sekarang ini dan tim yang diturunkan oleh MUI ke lapangan itu khusus untuk meneliti masalah-masalah keagamaan terkait dengan persoalan NII KW 9. Sebenarnya itu kan sudah menyangkut soal siasah. Kalau tim menemukan data-data terkait dengan NII atau dengan data-data lain, itu pun nanti akan dibawa. Kemudian jika memang menurut kami ada yang perlu direkomendasikan ke pihak-pihak tertentu, ya nanti direkomendasikan. Jika memang data itu masih seperti itu dan kemudian tim menemukan data lengkap, ya tentu akan disampaikan. Tapi sejauh ini memang untuk fokusnya sendiri masih terhadap video yang beredar, penyesatan dan juga apa yang dilontarkan Panji Gumilang belakangan ini begitu ya Pak? Iya, itu terkait dengan pemahaman keagamaan. Ya. Dan bukan hanya video yang kita olah itu, tapi juga kita menerima masukan dari banyak pihak. Hasil temuan MUI ya, tadi ya? Jadi kita undang juga beberapa narasumber ke MUI yang kebetulan memang mantan-mantan dari NII KW 9, mantan dari pejabat di Zaitun, ya, mantan guru, mantan siswa, itu juga kita undang. Kita datangi, ya, tim itu yang mendatangi masyarakat, mewawancarai, dan kemudian kalau mereka ada dokumen, mereka juga menyerahkan dokumen kepada tim itu. Seberapa yakin kalau dari Prof. Utang mewakili MUI juga, pemerintah dan juga Kemenak akan satu suara dengan MUI kali ini? Saya yakin sepenuhnya sekarang. Bermula dari semacam perintah dari Wakil Presiden, ya, kelihatannya memang satu suara agar ini segera diselesaikan, dan Panji Gumilang terutama yang menjadi tokoh sentral di Al Zaitun supaya segera diselesaikan sehingga pesantren ini bisa berlanjut dengan baik, ya. Dan tentu tidak terjadi kegaduhan yang di luar dugaan, nanti misalnya ada kerusuhan antar kelompok yang pro dan yang kontra, ya, karena ancaman dari yang kontra itu sudah luar biasa. Tapi juga melihat kondisi di dalam
Yang pro itu kan juga jumlahnya juga cukup mengkhawatirkan. Sehingga kalau dua pihak ini bertemu, itu kan bahaya. Udah ada pembiaran di kayak tahun 2002 dulu kan Prof, karena kan seperti yang kita ketahui ini juga sudah pernah dibahas seperti yang tadi dibilang. Tapi ada pihak-pihak tertentu yang dalam tanda kutip ini susah diajak kerjasama oleh MUI sehingga dibiarkan begitu saja. Pengamatan kami tidak sama seperti kondisi 2002 yang lalu ya. Justru sekarang sebaliknya. Kalau dulu ada pembiaran, bahkan ada yang membackup gitu, ya dengan ancaman juga. Sekarang nggak mungkin dan nggak muncul lagi itu. Oke, tadi Prof Utang sempat menyebut ada yang membackup. Kalau dari Prof Utang sendiri melihatnya siapa, Prof? Oh, itu masa lalu itu. Saya kira publik sudah sangat tahu itu. Ya, jadi dengan tidak harus menyebut lagi nama itu, tapi saya kira yang belum tahu, Prof. Iya. Siapa kira-kira, Prof? Di beberapa media itu sudah ada. Ada yang disebut dengan Pak Kumis gitu. Pak Kumis ini? Iya, jadi saya kira sudah sangat malum lah. Tapi saya pikir sekarang mungkin sudah berubah suasananya. Prof Utang, informasi terakhir memang sudah ada sinergitas dengan pihak kepolisian ya, karena ada pelaporan layangan untuk Panji Gumilang itu sendiri. Sejauh ini seperti apa, Prof? Kami dapat informasi memang sudah ada yang melaporkan dan pihak kepolisian, pihak Bareskrim juga sudah berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia dan sudah resmi meminta dari MUI untuk menjadi saksi ahli ya dalam proses. Ya, betul. Semoga prosesnya juga bisa secepatnya karena masyarakat terus mendesak. Kita lihat juga belakangan ini setiap minggu bahkan ada aksi yang kemudian ini mendesak MUI mengeluarkan fatwa, mengambil langkah gitu ya, Prof ya. Terima kasih banyak Prof Utang atas waktunya sudah bergabung bersama kami. Kita temukan fakta selanjutnya. Muslim atau pesantren menyanyikan lagu Yahudi dan lagunya positif, Shalom Aleihim. Ini kan lagu damai atasmu. Itu kan positif ya harusnya.